coba perhatikan penjelasan sebagai berikut. Getaran pada bandul. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu tentang definisi getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi di sini ada gambar bandul yang mana titik setimbangnya adalah di titik A. Kemudian jika bandul ini disimpangkan ke titik B, kemudian dilepaskan, maka akan bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan titik A ini. Nah, nilai satu getaran yaitu jika bandul ini melewati posisi dari A, B, A, C, A. Jadi A ini sebagai titik setimbang. Namun, jika bandul ini mengalami dua getaran, maka bandul ini melewati titik setimbang dua kali yaitu titik A, yang mana titik yang dilalui adalah A, B, A, C, A, B, A, C, A. Selanjutnya, pada getaran itu terdapat besaran-besaran yang harus kalian pahami. Pertama, itu ada frekuensi. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil, yang mana frekuensi ini merupakan banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Nah, frekuensi ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan N dibagi T kecil, yang mana N merupakan jumlah getaran, sedangkan T kecil merupakan waktu. Kemudian yang kedua itu terdapat besaran periode. Nah, periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Periode sendiri itu disimbolkan dengan huruf T besar. Jadi bedakan T besar dengan T kecil. Nah, periode ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan T kecil per N. T merupakan waktu dan N merupakan jumlah getaran. Besaran yang ketiga merupakan amplitudo yang disimbolkan dengan huruf A. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Misal tadi titik setimbangnya berada di titik A. Jika disimpangkan dari gambar ini terlihat bahwa amplitudonya jarak dari A ke B. Jika jarak A ke B 4 cm, A ke C 4 cm, maka amplitudo sebesar 4 cm. Jadi jarak terjauh dari titik setimbang. Jika misal titik setimbangnya berada di titik C, maka simpangan terjauhnya berada di titik B. Maka amplitudonya sebesar 4 cm ditambah 4 cm yaitu 8 cm. Jadi saya ulangi lagi, amplitudo jika posisi awal salah. Jadi saya ulangi lagi, jika amplitudonya posisi setimbangnya di titik A, maka besarnya yaitu jarak dari A ke B sebesar 4 cm. Namun jika posisi setimbangnya di titik C, maka amplitudonya berasal dari C ke B, jarak titik C ke B yaitu 8 cm. Stop ya. Peristiwa getaran juga terjadi pada bandul dan pegas. Nah, ini misal saya gambar bandul, sebuah bandul. Dengan panjang tali tertentu, kemudian diberikan beban sebesar M. Nah, panjang tali pada bandul ini disimbolkan dengan huruf L. Sedangkan beban itu disimbolkan dengan M, massa beban. Nah, jika ingin mencari frekuensi pada bandul, jika diketahui panjang tali, maka kita menggunakan persamaan 1/2pi akar G per L, yang mana G merupakan percepatan gravitasi yang biasanya sudah diketahui di dalam soal, yaitu besarnya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian L itu panjang tali, yang mana satuannya nanti meter. Sedangkan pi itu merupakan nilai ketetapan yang mana besarnya 3,14 atau 22/7.
Sedangkan untuk mencari periode pada bandul itu menggunakan persamaan 2pi akar L per G. Jadi kebalikan dari F. Nah, T ini sebenarnya diperoleh dari 1 per F, kemudian dijabarkan hingga menghasilkan persamaan 2pi akar L per G. Nah, dari persamaan periode dan frekuensi diperoleh kesimpulan bahwa besarnya periode itu dipengaruhi oleh panjang tali. Hubungannya, semakin besar panjang tali, maka periode yang dihasilkan juga semakin besar karena periode berbanding lurus dengan akar panjang tali. Namun, jika pada frekuensi, jika panjang talinya besar, maka frekuensi yang dihasilkan malah semakin kecil karena hubungan frekuensi dengan panjang tali berbanding terbalik. Frekuensi berbanding terbalik dengan akar panjang tali. Nah, massa beban itu tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi pada getaran bandul. Jadi, jangan sampai kalian terkecoh jika pada soal terdapat massa beban. Selanjutnya yaitu getaran pada pegas. Nah, 1 kali getaran pada pegas, maka terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan. Nah, jika pegas, misal pegas dalam posisi vertikal, kemudian ditarik ke bawah, pegas tersebut akan bergerak bolak-balik membentuk rapatan dan renggangan. Nah, untuk mencari persamaan frekuensi dan periode pada pegas itu tidak sama dengan mencari frekuensi dan periode pada bandul. Nah, pada pegas ini dipengaruhi oleh massa beban. Nah, persamaan frekuensinya yaitu 1 per 2pi akar K per M. Nah, jadi frekuensi ini itu dipengaruhi oleh massa, yang mana frekuensi berbanding terbalik dengan akar massa beban. Jadi jika diketahui di soal massa bebannya besar, maka frekuensi yang dihasilkan malah semakin kecil. Massa besar, frekuensi kecil. Sedangkan periode itu berbanding lurus dengan akar massa. Semakin besar massa pada pegas, maka periode yang dihasilkan juga semakin besar. Massa besar, periode besar. Terima kasih, semoga bermanfaat.